Oke, sepertinya secara bertahap kita sudah dapatkan kenaikan dari emas dan juga rally yang berkelanjutan dari terutama Nasdaq. Indeks saham Nasdaq sampai saat ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan bahkan kita bisa artikan bahwa ini sinyal bisa dibilang mungkin kesempatan cukup bagus ya. Karena kalau kita perhatikan dari statement Powell di hari pertama dan juga hari kedua yang kelihatannya tidak terlalu signifikan, kelihatannya ini akan menjadikan peluang untuk pemangkasan entah itu di kuartal keempat atau mungkin kita akan segera melihatnya di awal bulan September. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi faktor penggerak untuk saat ini? Ada beberapa isu yang juga perlu jadi perhatian dan juga catatan. Ini dia ulasannya. So, faktor penggerak market kalau kita perhatikan lagi pidato Powell hari kedua, sepertinya ini lagi-lagi wait and see. Jadi status dari bank sentral adalah wait and see atau menunggu sambil mendeteksi apakah ada kemungkinan untuk perubahan sentimen atau tidak. Ini kaitannya dengan kebijakan tarif yang akan segera berlaku di tanggal 9 Juli mendatang. Terlepas dari itu ada masalah dari data ekonomi yaitu terkait dengan new home sales. Data penjualan terbaru menunjukkan angka relatif turun. Padahal sebelumnya, di bulan sebelumnya itu sempat mengalami lonjakan. Bahkan tingkat penjualan itu mendekati level terendah 3 tahun terakhir. Kira-kira apakah ini juga menunjang untuk tanda-tanda pelemahan ekonomi Amerika? Sehingga akhirnya memaksa para pejabat bank sentral untuk segera turunkan suku bunga. Dan lebih lanjut lagi, terutama kaitannya dengan Powell yang selalu ditekan dan kembali ditekan oleh Trump untuk diminta segera menurunkan suku bunganya. Nah, di hari kedua, kemarin kita sudah lihat tentang masalah inflasi, tapi kali ini juga diselipkan terkait dengan masalah inflasi tersebut. Ada pertanyaan dari parlemen terkait dengan masalah stagflasi. Apakah ekonomi Amerika mengalami stagflasi apa tidak? Dalam kasus dasarnya, menurut kondisi dari ekonomi, menurut Powell tidak terlihat ada stagflasi di situ. Jadi kecenderungannya yang dilihat adalah memang inflasi ini secara berangsur-angsur turun walaupun tidak atau belum sampai ke target mereka 2%. Tapi lonjakan juga disadari bahwa itu tidak terjadi kenaikan yang terlalu tinggi. Dan bahkan untuk saat ini mereka masih prefer untuk menunggu kaitannya dengan dampak dari tarif. Tapi terbuka kemungkinannya kalau memang ternyata dampak inflasi itu bisa dibilang lebih tinggi atau bahkan lebih rendah, mereka sudah well prepared. Jadi ya mau tidak mau ini adalah case yang membatalkan terkait dengan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih cepat di bulan Juli. Tapi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Powell baik itu di hari pertama dan hari kedua cenderung memberikan indikasi pendekatan hati-hati tapi juga mencerminkan ada keterbukaan yang lebih besar kalau memang ternyata data-data tersebut baik itu tenaga kerja ataupun inflasi jauh lebih cepat turunnya dibandingkan yang diperkirakan. Tapi satu hal juga, kondisinya juga masih akan dilihat dari pasar tenaga kerja. Jadi kalau misalkan minggu depan terkait dengan non-farm payroll atau bahkan tingkat pengangguran relatif lebih kuat, maka yang kita lihat adalah kemungkinan suku bunga tetap akan ditunda dan kemudian mereka akan mempertimbangkan kembali data sampai ke bulan Agustus dan mungkin saja Jackson Hole Symposium kali ini bisa menjadi petunjuk. Nah, yang jelas setelah pernyataan-pernyataan Powell tersebut, pasar saat ini memprediksikan atau memperkirakan kurang lebih ada 3 pemangkasan suku bunga, 3 kali 25 basis point yang berarti dimulai di bulan September yang paling logis dan paling rasional karena untuk Juli sendiri Powell menyangkal dan juga tidak terlalu terbuka ya untuk masalah bulan Juli. Jadi kita tinggal tunggu dengan data-data ekonomi. Catatannya ini berarti persis dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Ini kaitan dengan Jackson Hole Symposium, prepare untuk segala hal yang bisa saja terjadi waktu di Jackson Hole Symposium. Pengumuman tersebut berarti akan terkait dengan data-data ekonomi. Ini kaitannya dengan inflasi, baik itu inflasi PCE yang nanti akan rilis di hari Jumat malam, termasuk juga mungkin pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi dari GDP yang nanti malam akan rilis, dan tentunya pasar tenaga kerja, ada non-farm payroll dan tingkat pengangguran. Dan itu berarti kalau kita mengacu kepada bulan Agustus Jackson Hole Symposium, mau tidak mau berarti kita akan dapatkan 2 kali non-farm payroll dan 2 kali data CPI, kemudian 3 kali data PCE ya, dan kemudian juga ada data tingkat pengangguran. Jadi kita tinggal tunggu data-data tersebut untuk mengakumulasikan apakah punya alasan yang tepat untuk Fed bergegas untuk penurunan suku bunga. Ya, perkiraan sih kemungkinannya kalau misalkan lihat dari asumsi yang bisa terjadi, data-data semakin lemah, market sudah menilai bahwa akan terjadi penurunan suku bunga. Jadi harapannya juga masalah inflasi PCE besok, Powell akan menunggu dan mencermati kira-kira ada perubahan signifikan apa tidak. Yang jelas kalaupun terjadi penurunan, ya belum tentu akan terjadi pemangkasan di bulan Juli. Nah, sementara itu, ya, seperti kita tahu bahwa Trump saat ini mulai gerah dan semakin marah lebih tepatnya dengan kondisi dari kebijakan bank sentral.
Nah, setelah 2 kali pertemuan dengan parlemen atau testimoni dengan parlemen, ternyata Trump mulai kasakusuk kembali dan rumornya kali ini serius. Ada informasi yang beredar bahwa kemungkinan Trump sedang mempertimbangkan pergantian lebih cepat atau lebih awal dari yang seharusnya. Ya, kita tahu bahwa deadline ataupun masa periode menjabat atau penjabatan dari Powell itu adalah sampai ke bulan Mei 2026. Jadi untuk saat ini rumor berkembang bahwa Trump kemungkinan mempertimbangkan itu akan dipercepat di bulan September atau Oktober. Ya, terlepas dari itu, kalau misalkan ternyata yang kita perkirakan itu sama kaitannya dengan masalah September, Oktober, Desember, yaitu berarti sinyal dari Jackson Hole Symposium, maka seharusnya mungkin nanti di bulan September dia cut rate, mungkin dia akan relatif selamat. Tapi bayangkan kalau misalkan setelah Jackson Hole Symposium ternyata Trump masih tetap menahan diri untuk tidak melakukan sinyalmen ataupun kondisi untuk penurunan suku bunga di akhir tahun. Saya rasa itu yang akan menjadi cambuk ataupun bahkan bisa dibilang menjadi alasan pendorong untuk Trump memecat dengan segera. Ya, kita tinggal tunggu. Ada 2 hal yang memungkinkan itu terjadi. Yang jelas ini akan berdampak kepada pelemahan US dollar kalau misalkan ternyata terjadi pergantian ketua Fed dalam waktu dekat atau dengan kondisi yang tidak sesuai hukum. Nah, siapa saja calonnya? Ada setidaknya 5 nama di sini. Yang pertama adalah Kevin Walsh, mantan gubernur Fed. Kemudian ada Kevin Hassett, itulah direktur Dewan Ekonomi Nasional. Yang satu lagi adalah Scott Bessent. Ini adalah menteri keuangan yang sampai saat ini bisa dibilang figur yang dinilai cukup dekat dan dipercaya oleh Trump. Nah, ini dicalonkan oleh sekutu dari partai politiknya ya. Jadi kita akan lihat apakah Scott Bessent bersedia untuk menggantikan apa tidak. Sejauh ini sih yang saya sempat baca dalam artikel, dia mengatakan bahwa jabatan sebagai Menteri Keuangan adalah jabatan yang lebih mentereng. Jadi kelihatannya dia tidak akan tertarik untuk mengisi jabatan Powell. Nah, yang berikutnya adalah David Malpass, Presiden dari Bank Dunia atau mantan Presiden Bank Dunia. Dan terakhir adalah Christopher Waller, Gubernur Fed. Kalau Anda ingat di hari Jumat yang lalu, Christopher Waller sempat memberikan indikasi dia mendukung untuk pemangkasan lebih cepat di bulan Juli. Alasannya adalah terkait dengan data ekonomi yang kemudian dia juga nilai beberapa kali dia kasih statement dia tidak yakin bahwa tarif itu akan mendorong kepada inflasi yang signifikan dan menetap. Jadi kalau lihat dari sini mungkin alasannya cukup sederhana, cukup reasonable, cukup logis ya. Tapi di balik itu berarti ada kesempatan dia untuk menjadi calon ketua Fed. Sehingga kemungkinan apa yang disampaikan oleh Waller di hari Jumat yang lalu hampir bisa dibilang ini adalah lebih kepada pernyataan politis. Kalau iya, berarti mungkin market akan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Waller tersebut. Tapi ya kita lihat ke depan, apakah semakin banyak yang mendukung untuk penurunan suku bunga lebih cepat apa tidak. Yang jelas basically Powell sudah mengindikasikan hanya akan bergantung pada data ekonomi. Nah, di sisi lain terkait dengan pelemahan US dollar, sampai sejauh ini kita sudah dapatkan penurunan ataupun pelemahan US dollar, termasuk juga US Treasury, dan ternyata beberapa bank sudah memberikan perkiraan, termasuk JP Morgan. Yang terbaru dia menilai bahwa indeks DXY itu berpotensi akan turun lebih lanjut, bahkan sampai 5,7% dalam 12 bulan ke depan. Artinya mungkin dalam 1 tahun ke depan kita akan dapatkan penurunan ataupun pelemahan US dollar. Dan itu berarti tanda-tanda terkait dengan melemahnya ekonomi, kemudian ditandai juga dengan potensi pemangkasan suku bunga. Nah, menurut JP Morgan, mereka melihat ada pertumbuhan ekonomi Amerika yang relatif berpotensi moderat, tapi sudah ada tanda-tanda dari pelemahan data ekonomi. Sehingga akhirnya mereka memperkirakan kemungkinan pertumbuhan Amerika ini akan jauh lebih lambat dibandingkan kompetitornya ataupun negara-negara lain. Dalam hal ini kalau dibandingkan dengan ekonomi negara maju lainnya atau bahkan disandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya, itu masih lebih lemah. Jadi Anda bisa terbayang kemungkinan yang akan kita lihat adalah pelemahan US dollar, sehingga kalau kita sandingkan dengan currency lain, maka euro ataupun pound sterling kelihatannya akan lebih mendapatkan benefitnya daripada US dollar. Nah, terlebih kalau memang ternyata di 3 bulan tersisa, September, Oktober, Desember ke depan itu adalah pemangkasan suku bunga dari Fed, maka hampir bisa dipastikan dolar akan semakin melemah. Nah, faktor lain yang juga melemahkan dolar adalah saat ini isu terkait dengan pemecatan atau rencana pemecatan ketua Fed Powell. Kemudian yang terakhir adalah alasan yang memang sampai saat ini kita juga sempat pertimbangkan, yaitu adalah kaitannya dengan melambatnya pertumbuhan. Jadi kalau data GDP-nya sudah relatif negatif, maka tinggal ditunggu lagi 1 kuartal berikutnya kira-kira apakah GDP itu akan lemah apa tidak. Walaupun
Tadi malam, Powell sempat mengatakan tidak melihat ada perlambatan yang signifikan. Dia cukup yakin tidak ada resesi dan juga masalah pertumbuhan yang masih cukup baik. Oke, untuk hari ini, ekonomi kalender akan berkisar kepada initial jobs claim, kemudian juga GDP, dan juga terkait dengan speak ya, atau pidato dari pejabat Fed lainnya, yaitu kali ini Mary Daly. Kalau 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, Mary Daly cenderung wait and see ya. Jadi saya rasa tidak akan terlalu signifikan. So, saya minta Anda perhatikan kepada data GDP, juga durable goods order. Cuman kalau kita bandingkan antara durable dan juga GDP, kelihatannya yang akan lebih mencerminkan apakah ekonomi memang betul-betul melambat adalah data GDP. Dan perlu diingat, data ini adalah data final dari GDP, sehingga ini akan menjadi bagian dari data GDP kuartal pertama. Kalau misalkan lihat dari agregatnya, harusnya kita tetap konsisten melihat angkanya adalah negatif atau minimal 0. Jadi kalau misalkan ada kejutan, maka kejutan itu harus di atas 0. Yang berarti diharapkan plus 1 ataupun plus 2%, dan itu akan membuat dolar akan sangat kuat. Tapi kalau di luar itu, misalkan 0 atau bahkan negatif, maka kita akan dapatkan pelemahan US dollar lebih lanjut, dan itu akan menguntungkan kepada sisi emas. Tapi mungkin respon kepada saham itu akan relatif negatif dulu, karena seperti biasa, kalau terlihat ekonomi melambat, berarti ekonomi pun relatif negatif dan saham akan relatif turun. Tapi setelah itu, kalau dipertimbangkan dengan ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed, maka itu akan kembali menyelamatkan indeks saham. Sehingga penurunan saya rasa mungkin akan relatif terbatas untuk saat ini, karena pasar sedang menimbang untuk potensi penurunan suku bunga dari Fed. So, kalau begitu jangan lupakan juga, karena kita dalam minggu ini adalah kesempatan kita untuk memperhatikan juga data ekonomi lainnya, yaitu data PCE di hari Jumat kemarin. Berhubung besok kita tidak ada live streaming, dan mungkin kita harus mengingatkan ulang bahwa data PCE ini adalah data inflasi yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, termasuk juga Federal Reserve. Dan kelihatannya, kalau memang ternyata tidak ada lonjakan yang terlalu signifikan, maka minggu ini mungkin kita akan lihat penutupan untuk emas relatif positif dibandingkan minggu lalu. So, kita tinggal tunggu apakah kita akan dapatkan penutupan minggu ini di atas 3350 atau kembali di bawah 3300.